Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Mr. Ahmad Studio. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Si Pitung, jagoan Betawi yang menjadi musuh bebuyutan company. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Ahmad Studio. Dan kali ini sebuah cerita tentang seorang tokoh asal Betawi bernama Si Pitung. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, muncul sosok jagoan dari Betawi yang dikenal dengan nama Si Pitung. Sosok yang juga dijuluki sebagai Robin Hood dari tanah Betawi ini diperkirakan hidup pada akhir 1800-an. Si Pitung adalah seorang bandit yang mencuri dari rumah ke rumah orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat miskin yang tertindas. Bagi masyarakat Betawi, ia disanjung sebagai seorang pahlawan. Namun, bagi seorang company atau penjajah Belanda kala itu, Si Pitung dianggap sebagai penjahat dan musuh bebuyutan karena telah berani mengganggu ketentraman orang-orang kaya. Di sisi lain, minimnya jejak sejarah dan banyaknya versi cerita tentang Si Pitung terkadang membuat eksistensinya diragukan, teman-teman. Lantas, benarkah Si Pitung itu ada? Surat kabar Hindia Belanda yang diterbitkan pada akhir abad ke-19 menjadi salah satu sumber sejarah yang membuktikan keberadaan Si Pitung. Namun, berita-berita dalam surat kabar berbahasa Melayu tersebut hanya memuat tentang aksi pencurian dan akhir hidup Si Pitung, tidak dengan hari lahirnya. Menurut riwayat yang diturunkan orang-orang Betawi, Si Pitung diperkirakan lahir pada tahun 1866 di Kampung Pengumben, sebuah pemukiman kumuh di Rawabelong. Si Pitung adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Bang Piung dan Pinah. Nama asli Si Pitung adalah Solihun. Ia baru merubah namanya setelah menjalankan aksi merebut harta orang-orang kaya untuk si miskin. Semasa kanak-kanak, ia berguru di pesantren di bawah bimbingan Haji Naipin, sehingga menjadi anak kesayangannya. Oleh Haji Naipin, Si Pitung pun tidak hanya diajari mengaji dan pencaksilat, tapi juga ilmu kekebalan diri. Pada akhirnya, Si Pitung tumbuh menjadi sosok yang cerdas, sopan, soleh, pemberani, dan suka menolong. Awal kisah Solihun menjadi Robin Hood dari tanah Betawi bermula saat dirinya menjual kambing milik sang ayah di pasar Tanah Abang. Dalam perjalanan pulang, uang milik ayahnya tersebut dicuri oleh para bandit. Dibantu teman-temannya, Solihun berhasil menemukan pencuri dan mengambil kembali uangnya. Oleh para pencuri, Solihun justru ditawari untuk bergabung dengan mereka. Meski sempat menolak, Solihun akhirnya setuju dan sejak itu pula ia menggunakan nama Si Pitung dan aksi pencuriannya dimulai. Aksi pencurian Si Pitung pertama kali diberitakan oleh Hindia Belanda pada Juni 1892. Beragam pro dan kontra pun menyelimuti sosok legendaris Si Pitung. Beberapa pihak menyebutnya sebagai pahlawan sosial karena menyalurkan hasil curiannya untuk orang-orang miskin. Namun, sebagian lainnya bersikeras bahwa aksi kriminal Si Pitung tetap tidak dapat ditoleransi. Terlepas dari kontroversi yang ada, aksi Si Pitung diyakini sebagai bentuk pemberontakan sosial terhadap penguasa saat itu. Dalam menjalankan aksinya, Si Pitung kerap mempraktikkan kesaktian yang diajarkan oleh sang guru. Konon katanya, Si Pitung memiliki kemampuan untuk menghilang, mengubah diri menjadi ayam, dan menguasai ilmu kekebalan diri. Pada beberapa versi cerita, rahasia kesaktian tersebut diyakini berasal dari sebuah jimat. Meskipun demikian, koran Hindia Belanda mengungkap informasi yang dapat menyangkal kesaktian Si Pitung. Ketika tengah menjalankan aksinya, Si Pitung pernah tertangkap dan dipenjara. Beberapa bulan kemudian, Si Pitung berhasil menghilang dari penjara dengan cara yang sangat misterius.
Setelah dilakukan investigasi, ternyata si Pitung berhasil kabur setelah seorang petugas penjara meminjaminya sebuah belincong atau linggis. Dari surat kabar Hindia Belanda diketahui bahwa si Pitung menjalankan aksinya dan menjadi buronan Belanda selama kurang lebih 16 bulan. Pada Oktober 1893, Kepala Polisi South AWV Hein mendapat laporan tentang keberadaan Pitung. Si Pitung akhirnya disergap dan tewas setelah terkena beberapa tembakan di tubuhnya. Kabar meninggalnya si Pitung dimuat dalam surat kabar berbahasa Belanda De Lokomotief edisi 19 Oktober 1893 dan Koran Hindia Belanda edisi 20 Oktober 1893. Si Pitung kemudian dimakamkan oleh kepolisian Belanda di daerah Krekot dekat Pasar Baru. Nah, itulah teman-teman kisah dari si Pitung, dan semoga konten ini dapat menghibur, dan see you di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.